Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Saya Dwi Lolita dari SMK Negeri 1 Ramandatu. Saya Siti Hadianti Nur Hasanah dari SDN 1 Rupai Ulu. Saya Diantri Atika dari SMK Negeri 1 Ramandatu. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Siti. Salam Bu Tanti. Apa kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu ya? Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu ya, yang nanti akan melihat proses coaching Ibu dan coachingnya nanti ya. Namun sebelum itu dimulai Ibu, sebelum proses coachingnya dimulai, saya ingin memberikan beberapa terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk pengamatan proses coaching Ibu. Jadi biar Ibu juga tahu ya gitu ya. Jadi rubrik penilaian nanti akan saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya akan melihat apakah dalam percakapan Ibu nanti Ibu itu sudah menggunakan prinsip coaching gitu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching dan pemberdayaan. Nah, serta tentunya Ibu juga harus menguasai kompetensi coach seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya, nanti juga dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan percakapan coaching nanti, Ibu juga harus menggunakan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta, jadi semuanya mencakup dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu semuanya harus dilakukan secara beruntun. Jadi itu akan menjadi rubrik penilaian, itu akan menjadi acuan saya untuk mengamati proses coaching ini nanti. Bagaimana Ibu sudah bisa memahami? Sudah paham ya? Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang berkenan ya Bu ya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu Siti, dari kompetensi coaching, nanti kira-kiranya ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan nanti? Itu yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, tentunya dengan teknik rasa. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi ya Bu ya? Dari ketiga kompetensi seperti mendengarkan aktif, kehadiran yang penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Dari tiga kompetensi ini Ibu, secara spesifik kompetensi mana yang lebih ingin Ibu kembangkan lagi? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya
lagi, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke, jadi untuk lebih spesifiknya Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya benar sekali, luar biasa, karena memang dengan kompetensi mendengarkan aktif itu Ibu sebagai coach akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator ketercapaian sebagai tolak ukur saya yaitu saya dapat melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian saya juga dapat menggali ide-ide dari coach saya sendiri nanti, apa yang menjadi permasalahan oleh coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan solusinya seperti itu. Ya, berarti semoga dari semua indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait mengenai prosesnya meliputi tirta, kemudian coach bisa menyampaikan ide-ide dan solusinya secara mandiri. Semoga bisa digali secara mandiri Bu ya, Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Semoga bisa tercapai indikator yang Ibu harapkan tadi. Baik Ibu, hanya itu yang bisa saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan memulai percakapan coaching dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Dan izin saya tetap di sini untuk dapat mengamati proses percakapan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Siti. Iya, bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu Dian. Iya, tadi katanya Ibu Dian mencari saya ya? Iya Ibu, saya tadi mencari Ibu karena ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi Bu dari percakapan ini. Saya berharap setelah saya ngobrol dengan Ibu Siti, saya akan menemukan solusi dari dari masalah yang saya hadapi. Jadi Ibu Dian lagi ada masalah? Iya Ibu lagi ada masalah. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Dian? Di kelas saya Ibu, di pelajaran saya itu di kelas 10 TKJ 1 ada satu siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Dia juga jarang sekali mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi ada siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Ya benar. Apakah Ibu sudah menelusuri atau menyuratnya hal tersebut kurang tertarik dengan pelajaran Ibu? Sudah Ibu, sudah saya ajak ngobrol siswa tadi berdua. Sudah saya tanya mengapa dia kurang tertarik dengan pelajaran saya. Setelah saya amati dan saya tanyakan, ternyata anak tersebut kurang tertarik di pelajaran IPAS karena sebagian besar pelajaran saya itu materinya tentang zat-zat yang bersifat abstrak ya Bu ya, seperti misalnya atom, unsur, senyawa. Nah, anak ini kurang tertarik karena hal tersebut tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, jadi anak tersebut kurang tertarik karena pelajaran IPAS menurut dia itu yang pelajaran yang bersifat abstrak begitu ya Bu Dian. Betul. Ya. Baiklah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang menurut Ibu Dian, yang diharapkan Ibu Dian? Menurut Ibu Dian itu sudah baik Bu. Yang saya harapkan Bu ya, kondisi ideal dari siswa ini, saya ingin siswa tersebut sama dengan kawan-kawan yang lainnya, dia aktif di pelajaran saya, dia tertarik, dia memahami materinya, dan dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya. Luar biasa sekali Bu Dian ya. Nah, apakah ada yang bisa Ibu Dian lakukan untuk meningkatkan murid tersebut? Begini Bu, jadi dari pengamatan yang sudah saya lakukan dan saya sudah berdialog langsung dengan dia, ternyata anak ini dia senang dengan kegiatan belajar yang langsung, misalnya seperti praktikum seperti itu Ibu. Kemudian dia juga senang belajar tuh sambil bermain, katanya kan mungkin saya bisa menyelipkan ice breaking mungkin di pembelajaran saya selanjutnya. Luar biasa sekali itu dia ya. Kira-kira
apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Metode yang pernah berhasil ada Ibu. Jadi pernah di materi perubahan zat saya pernah meminta anak-anak untuk melakukan praktikum secara sederhana ya Ibu ya. Jadi saat itu saya meminta mereka untuk membawa bahan-bahan praktikum dari rumah ya, bahan-bahan yang sering mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Nah saat itu saya meminta mereka bekerja secara kelompok dan terlihat semua siswa itu antusias dan aktif mengikuti pembelajaran ya Ibu, termasuk siswa saya yang satu tadi Ibu. Saya lihat dia sangat aktif, ingin tahu bagaimana sih zat tersebut bisa berubah gitu secara langsung, dia mengamati seperti Ibu ya. Jadi menurut saya metode yang sudah berhasil saya lakukan itu dengan cara praktikum. Jadi metode yang menurut Ibu Dian ideal itu dengan cara praktikum tadi mengajak siswa secara langsung begitu ya Bu ya. Ya. Luar biasa sekali ya Ibu Dian. Nah, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Dian seberapa keberhasilan metode itu untuk menarik siswa tersebut? Kalau kita rating Bu ya dari angka 1 sampai 10, saya rasa metode pembelajaran praktikum yang pernah saya lakukan ini bisa mencapai di nilai 8 Ibu. Nah, jadi ada di angka 8 ya Bu ya? Iya betul. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Dian lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke Bu, rencana yang ingin saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya Ibu ya, termasuknya salah satunya tadi adalah dengan praktikum. Kemudian saya akan menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya supaya anak tidak bosan. Selain itu saya juga akan mencari informasi terkait pembelajaran metode-metode yang berpihak pada murid, sehingga saya akan mengupdate pengetahuan saya, kompetensi saya sendiri, sehingga tujuan pembelajaran di kelas saya itu akan tercapai. Siapa yang bisa membantu Ibu Dian dalam menyusun rencana Ibu Dian ini? Menurut saya yang bisa membantu saya untuk menyusun rencana tadi yang pertama adalah kepala sekolah ya Ibu ya, kemudian rekan sejawat, selain itu juga dari siswanya sendiri. Jadi butuh dukungan dari kepala sekolah ya Ibu ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira berapa lama Ibu Dian membutuhkan waktu untuk melakukan rencana tadi? Saya rasa tidak membutuhkan waktu yang lama ya Ibu ya untuk melakukan proses pembelajaran ini mungkin, tapi hasilnya tidak bisa instan karena hasil dari pembelajaran siswa tadi akan terlihat perlahan-lahan gitu Bu ya, tapi untuk pembelajarannya akan segera saya lakukan. Benar sekali Ibu ya, tidak bisa langsung instan kita untuk proses. Nah, kapan Ibu Dian bisa mulai melakukan rencana ini? Secepatnya Ibu akan saya lakukan agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka ya, sehingga terlaksana pembelajaran yang disukai murid dan tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Nah, Ibu ya. Komitmen seperti apa yang akan Ibu Dian lakukan supaya rencana ini akan berjalan dengan lancar? Untuk komitmen Bu ya, saya akan konsisten melakukan pembelajaran yang bervariasi, salah satunya tadi dengan cara praktikum, ice breaking, kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bertukar praktik baik, kemudian saya juga akan selain dengan teman-teman di sekolah, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di luar sekolah, di mana mereka sudah lebih mahir daripada saya. Selain itu, saya juga akan mencari informasi dan mengupdate ilmu-ilmu saya juga tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena saya ingin diri saya ini dilindungi oleh siswa-siswa di kelas. Keren Ibu ya, luar biasa, Masya Allah Ibu. Baiklah Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah saya, alhamdulillah Ibu, dari dukungan dari sarana prasarana itu sudah mencukupi ya Ibu ya, dari kepala sekolah juga mendukung, dari rekan sejawat juga mendukung. Mungkin dukungan yang selanjutnya yang saya butuhkan itu dari orang tua, karena untuk pembelajaran praktikum ini saya membutuhkan bahan-bahan dari rumah, sehingga saya butuh kerjasama juga dengan orang tua supaya bisa membantu anaknya untuk menyiapkan bahan-bahan itu. Kemudian mungkin dukungan dari diri saya sendiri, di mana saya harus konsisten untuk selalu melakukan kegiatan ini. Baik ya, semoga rencana ini akan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu
Dian setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah Ibu Siti, saya merasa lebih lega dan senang karena dengan percakapan kita ini saya mendapatkan solusi, dan ternyata saya memiliki solusi itu dari diri saya sendiri, dan ternyata saya sebenarnya sudah pernah melakukan sesuatu pembelajaran yang berhasil, hanya saja saya tidak konsisten melakukannya. Ya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Dian ya. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya, sama-sama belajar ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Dian sudah mau menceritakan masalahnya kepada saya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Siti, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Bu Dian sebagai coach tadi. Dari proses tersebut ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat tadi melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini inti yang sudah saya terapkan tadi, saya sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya tadi. Oke, ya benar sekali Bu ya. Jadi memang yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan dengan coach tadi. Itu terbukti dari ketika Ibu mengobrol dengan coachnya tadi itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata seperti itu Bu ya. Dan Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachnya tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang beliau hadapi tadi. Selain itu, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan dalam pra-supervise tadi. Tadi mulai dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh ya Bu ya, sudah Ibu terapkan semuanya. Dari catatan yang saya buat, semua itu sudah terlaksana di Siti. Luar biasa sekali Bu ya. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, Ibu sudah secara runtun menerapkan alur tirta. Semuanya tadi secara runtun Ibu bertanya kepada coach tadi, dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya itu sudah berurutan sekali Bu, sudah sangat bagus. Alhamdulillah secara umum menurut catatan saya, Ibu Siti sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yang lebih spesifik itu yaitu kehadiran penuh. Dari situ mungkin saya tadi melihat coach saya pertama awal ketemu tadi, saya awal perbincangan harusnya saya tadi melakukan teknik stop dulu atau mindfulness dulu biar coach saya tadi lebih rileks lagi untuk menyampaikan masalah-masalahnya. Berarti kehadiran penuh atau present ya Bu ya, menjadi harapan Ibu untuk kedepannya ya, lebih bisa Ibu tingkatkan lagi dan Ibu kembangkan lagi. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya kompetensi itu tadi saja, Ibu juga lebih bisa memaksimalkan atau menajamkan lagi kompetensi-kompetensi lainnya, agar Ibu bisa memberikan pelayanan coaching kepada sejawat, kepada murid, bisa lebih maksimal lagi Ibu ya.
Oke, terima kasih Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa sekali Bu Siti ya. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu dan murid ke depannya. Terima kasih Ibu sudah bersedia menyediakan waktu untuk saya amati proses coachingnya. Semoga kita sama-sama belajar apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk di proses pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.